Ini persoalannya adalah kenapa Mas Fatur mengambil kalimat pertanian yang mulai ditinggalkan pemuda. Apakah benar atau memang hanya perasaan Mas Fatur saja? Sehingga ini perlu kejelasan dan perlu validitas. Maka atau prasangka saja. Sebenarnya banyak pemuda. Maka dari itu kami mohon segenap narasumber untuk bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya. Yang pertama ada Mas Mudi Melon. Nah ini Melon bukan nama panjangnya sebenarnya, tapi karena sudah terkait ya pokoknya ada Mas Mudi ada Melon. Bukan Mas Mudi. Ya, tepuk tangan untuk Mas Mudi. Ini merupakan tokoh di komunitas Indonesia Menanam. Ya, ini tulisannya Indonesia Menanam. Bukan Mas, Inara. Indonesia Menanam. Saya juga menanam gungga. Selanjutnya ada Mas Rizal Umar, petani milenial penanam porang. Monggo Mas Rizal. Tepuk tangan untuk Mas Rizal. Nah ini sosok yang satu ini sudah tidak asing di jagat raya. Bukan hanya jagat raya, tapi jagat langit pun ini pasti sudah paham lah. Siapa lagi kalau bukan orang tua kita, abah kita. Nah ini Kiai Haji Muskihun. Wah ini luar biasa nih, monggo. Ya ini pemerhati pertanian. Wah ini sudah luar biasa ini. Ketua. Saya berhusnuzon beliau ini lahir saja sudah di tengah-tengah hamparan petani, makanya sudah tidak diragukan lagi. Nah ini nanti domnya ini soal kira-kira kalau memang iya meninggalkan pertanian, kira-kira nanti akan dijawab domnya oleh stakeholder terkait. Kami persilakan kepada Bapak Toto Subandrio, Kadis PKP Kabupaten Tegal. Terima kasih. Ini yang menarik, saya lebih enjoy di kamis ini daripada kamis yang sebelumnya karena agak takut. Kalau ini kan insya Allah aman semua lah. Baik, teman-teman semuanya, kali ini kita akan mencoba cari data kira-kira benar nggak sih kalau petani ini pertanian ini mulai ditinggalkan oleh pemuda. Tapi nyatanya di sini juga ada dua sosok orang pemuda yang menggeluti di bidang pertanian. Kira-kira kenapa sampai masuk ke pertanian dan apa menariknya? Dan benar enggak pertanian itu tidak menarik untuk digeluti para pemuda? Nah itu, monggo Mas. Ya terima kasih atas waktunya. Mengenai kenapa saya tertarik ke pertanian, sebenarnya dari awal sebelum saya menggeluti pertanian itu sebagai karyawan. Lalu saya mencoba untuk lepas dari dunia karyawan itu dengan penghasilan lebih lah saya mencari inspirasi, lalu saya menemukan kata yang paling terdekat adalah apa yang ada di diri saya. Lalu saya mencoba meraba apa yang ada di diri saya menemukan kebetulan saya berasal dari asli Mas itu yang mayoritasnya martabak, mungkin paham ya, mayoritas martabak. Terus saya gali mengenai kemampuan apa yang terdekat di diri saya. Untuk aspek martabak kemungkinan besar saya kurang. Akhirnya saya cari lagi, ternyata orang tua saya mempunyai sepetak lahan. Nah, sepetak itu ya seperempat lah, sekitar 2000 meter persegi. Nah dari situ saya mulai menggali apa nih yang bisa saya manfaatkan dari lahan ini. Karena kebetulan saat itu saya mencoba untuk komunikasi ke orang tua, beliau belum mengenal perang. Lalu dari situ saya mulai memperdalam mengenai budaya orang itu seribet apa. Karena waktu awal saya mulai tertarik setelah saya ada lahan, terus saya yakin untuk mulai menggunakan pertanian, saya mencoba mencari pertanian yang karena bagi saya nggak mau ribet, saya nyari alternatif
tanaman yang tidak harus dikelola atau hampir setiap hari ke lahan. Lalu saya menemukan orang. Nah dari situ saya mulai mendalami orang. Nah, alhamdulillah ini sudah ke tahun ketiga saya mulai masuk ke menggeluti dunia orang. Itu untuk sekilas balik mulai pertanyaan saya ke dunia pertanian. Ternyata setelah saya menjalani itu, ini di lingkungan saya sendiri di lokasi itu hanya saya yang berani spekulasi terjun ke dunia pertanian kalangan mudanya ya. Terus menjaga itu saya lebih semangat lagi melihat banyak lahan yang terbengkalai karena ya salah satu terbengkalainya karena aliran airnya nggak ada untuk tanaman padi karena mayoritas di lahan seperti itu mayoritasnya padi. Akhirnya saya mulai terpancing lagi semangatnya untuk perluasan lahan orang lagi karena memaksimalkan lahan tidur. Sekarang berarti berapa totalnya? Kalau total itu 1,5 hektar. 1,5 hektar, luar biasa. Ini ngomong-ngomong nih mas, ini tadi kan pertanyaan tinggal anak muda. Gimana sebaik akron nih kayak menajam gitu. Kira-kira itu dalam soal omset mas. Soalnya kan kita bicaranya kalau menarik. Kalau bicara keuntungan ya karena di media kemarin kan saya juga bahasanya tertarik karena orang juga omsetnya luar biasa sekian ratus % dalam jangka waktu 1 kali panen. Setelah saya mendalami dalam jangka waktu 2 tahun itu karena awalnya saya memang niatnya belajar ya yang mungkin dunia baru, hal baru itu memang perlu belajar. Jadi dalam waktu 2 tahun itu memang spekulasi saya belajar. Jadi untuk berapa keuntungan yang saya dapat dari pertama kali saya panen selama 2 tahun itu, alhamdulillahnya nggak gagal. Total balik modal ada lebihnya. Oh iya. Nah dari situ mulai keluaran. Karena spekulasi pertama kan gagal nggak nih, modal balik nggak nih, ternyata modal balik dan lebih dari modal. Akhirnya perluasan. Nah, ngomong-ngomong nih mas, dari orang itu jenengan sendirian atau sudah bisa bawa teman-teman pemuda untuk terjun ke dunia orang itu? Kalau untuk ganti kalangan saya sendiri belum bisa karena mayoritas di sana kan masih fokus di martabak ya. Karena ya meskipun ada 1-2 orang yang boleh tertarik pertanyaan, cuma belum menanyakan spesifiknya. Malah yang tertarik itu teman-teman yang di luar. Teman-teman yang di luar yang memang beliau itu teman-teman yang ada di lingkungan saya memang tertarik di pertanian. Nah akhirnya saya memilih manajemen. Dan sekarang alhamdulillah 1,5 hektar. Untuk keyakinan saya sendiri pertanian pemuda itu yang lebih akan lebih majunya itu dengan sebuah manajemen. Manajemen. Saya yakin dari situ. Nah, ini lebih jauh lagi nih mas, karena kita pahami supaya nanti gongnya ke beliau. Tingkat kesulitannya, karena kan ini hegemoninya kan orang-orang semua ya kan. Nah ini melon gitu. Nah kira-kira dalam dunia perkorangan ya, dalam hal pemasaran sih misalkan. Karena kan kadang-kadang ini kita persoalannya banyak yang tanam kemudian jualnya bingung-bingungannya. Ya itu ada kesulitan atau tidak supaya nanti bisa dibaca oleh Pak Kadis. Alhamdulillah selama saya kemarin panen nggak ada sama sekali mengenai kesulitan penjualan. Karena malah sebenarnya untuk pemanenan orang itu banyak pengepul ya. Pengepul itu malah nyari. Jadi nanti kita yang memilih harga tertinggi siapa nih, lebih efisien, barang kami di tempat, harga tertingginya siapa. Jadi nomor poin yang mengenai pemasaran bagi pertanyaan orang itu nggak masalah. Selama ini ya, jalan itu nggak masalah, nggak ada masalah. Iya. Lah saya belum tanya mas, orang itu sebenarnya apa ya? Itu digunakan untuk apa itu? Nah kalau untuk spesifikasinya mungkin mas tadi kan bisa searching banyak lagi mengenai. Kalau spesifikasi orang saya itu belum sampai situ lah dalam dunia. Tapi intinya permintaan untuk orang banyak ya. Nah, oke. Yang familiar di lapangan kan orang ini diekspor seperti itu. Tapi apanya yang diekspor nanti mas tadi bisa kasih. Siap. Baik mas, luar biasa tentang beliau.
Nah ini tadi bicara soal orang. Duitnya akeh Mas Abdul. Kalau duit aku tuh ini kepengen. Tapi kalau selesai ini kondisi, ya kan? Kayak enak kabeh kan dane. Kok jalan-jalan kepengen boleh dulu. Nah, sekarang kita coba geser ke yang karton, artinya dimakan langsung nggak? Kalau orang ini kan perlu ada pengalaman aja Mas. Nah ini beliau ini ternyata memang jawabannya enak semua. Nah ini makanya jawabnya pengen nanti karena enak semua ternyata. Nah kira-kira nanti dari Mas Mudi nih, Mas Mudi Melon sudah seberapa lama, kemudian kenapa terjun, apakah memiliki kesamaan dengan beliau ini? Nyatanya beliau ini juga nyaman banget jadi petani. Kayak aku tadi nomor di sini Mas. Wah Mas Budi. Mungkin perbedaan di melon dengan di porang. Kalau porang itu perawatannya fleksibel, ringan ya. Bisa kita tengok bulan itu minimal seminggu sekali, bahkan bisa sebulan sekali. Nyambi bisa ya. Bisa. Makanya ternyata setelah saya terjun di porang itu, yang aktivitasnya sebagai karyawan ataupun ya dan sebagainya lah, itu bisa masih bisa. Masih apalagi kayak Mas Dani bisa ya. Iya. Saya kali tanah nangka. Saya itu lahan 1,5 hektar, bahkan bukan lahan saya sendiri, sewa. Berapa hektar di seperempat ya? Sewa. Berarti ini banyak yang sewa Mas. Banyak yang sewa. Mudah-mudahan nanti bisa dibeli ya Mas. Amin. Mas Mudi ini bercerita soal melon. Kemudian saya penasaran Mas, ini kenapa Indonesia menanam ini? Oh, ini sebuah komunitas yang saya sendiri menjadi anggota di situ. Berdirinya kira-kira awal tahun 2021. 2021 ini kalau tidak salah sih ya. Saya masuk di situ di bulan berapa ya? April. Iya. Moga Mas Mudi bercerita soal melonnya itu. Tahun berapa masuk ke dunia melon? Baik, terima kasih atas waktunya. Semuanya izin pada Kris, Pak Muslim, semua yang hadir. Pertama, perkenalkan nama aslinya Ahmad Otong Turmudi. Ahmad Otong Turmudi. Oh iya. Pertama itu. Kemudian pendidikan sebenarnya hanya sampai di jenjang SMK. Saya lulusan alumni SMK Negeri 1 di Wurna. Kalau familiar lebih mungkin ADB. Iya. Teknik permesinan tahun 2010. Lulus dari situ kira-kira 5 tahunan saya bergelut di pabrik gas jadi karyawan. 5 tahun. Mirip Mas ya. 5 tahunan. Kemudian mungkin memang jiwa saya itu nggak bisa diem Mas. Merasa monoton menjadi karyawan pabrik yang seperti itu aja. Ini bukan sombong, ini saya merasa saya setiap hari ini dibodohi. Tapi gaji kita kalau gaji memang apa ya rata-rata kalau di Jawa Barat ya saya sendiri 5 juta 6 jutaan. Bersih itu Mas. Bersih. Memang dulu ya. Dari habis kontrak. Habis kontrak kemudian pindah lagi kita mulai dari nol seperti itu. Kita menghabiskan waktu sekian tahun memulai lagi dari nol lagi. Kemudian ada batas waktu lagi seperti saya bosan. Ketika bosan. Terus mencapai di usia 24 tahun saya kembali ke ibu kota Tegal. Kembali ke Tegal. Di sini awalnya memang rencana harus ada, namun sekian banyak usaha saya coba gagal terus. Akhirnya habis modal, habis segalanya. Upayakan untuk bertahan hidup, akhirnya terjadi. Namun kan karena batasan usia tersebut, kalau kita kembali ke Jawa Barat itu sudah nggak mungkin. Pemerintah ya atau apa ya sudah nggak produktif nggak produktif 24 tahun. Akhirnya saya kerja di Tegal, pabrik Tegal ya.
saya bukannya tidak bersyukur, cuma UMR Tegal saya kaget. Jadi saya mau UMR segini ya, saya kira gitu nggak masuk. Jadi itu yang memotivasi saya. Apa ini yang ya seperti Mas Rizal mungkin ya yang terdekat. Jadi peluang apa yang terdekat kira-kira saya bisa lakukan tanpa modal yang besar atau apapun. Kebetulan ada ada saudara di Semarang. Saudara tanam melon. Saya seperti mungkin seperti jenengan saat ini. Saya yang pertama tanyakan berapa. Saya nggak peduli itu mau budidaya apa sebenarnya. Cuma melon berapa? Modal sekian, dapat sekian. Wah, ya keluar aja saya resign. Saya resign, saya Bismillah istiqoroh ya tentu. Saya memutuskan tinggal keluarga, pada saat itu luar biasa juga. Saya baru rehab rumah, baru pengadaan muda lah ya. Rehab rumah sudah saya tinggalkan. Saya karena tinggalkan pekerja ya Mas? Tinggalkan pekerja ya? Tinggalkan pekerja. Oh iya. Singkat cerita tinggalkan kerja, saya belajar di Semarang hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Ya ternyata memang seperti biasa tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi di situ memang kita butuh perjuangan, termasuk segala usaha ya. Kira di situ pertanian nggak segampang itu ternyata. Dan kegagalan. Tapi anehnya setelah ini mungkin yang disebut passion atau apalah. Gagal terus, tapi penasaran Mas. Jadi mungkin saya nggak pernah tahu cara menanam apapun. Jadi yang saya pelajari itu memang melon. Jadi saya merasa melon ini unik. Terlepas dari orang segala macam, saya merasa yang saya pelajari ini unik. Jadi yang namanya pertanian, saya pada saat itu pun mengira semua pertanian itu seperti melon. Jadi kita perlu tahu yang namanya unsur hara, ada makro, ada mikro, ada makro primer sekunder, biosimulan, asam amino, wah luar biasa. Saya di situ pada saat saya sekolah di ADB, saya pelajaran kimia saja saya malas. Ini ketemu kimia tapi seru Mas. Seperti itu. Akhirnya semangat baik. Karena kegagalan itu saya makin masalah kerja ilmunya. Alhamdulillah saya mendarat kembali ke Tegal. Saya mencoba nanam di Tegal. Tanaman saya keempat baru boleh dikata berhasil. 1, 2, 3 pada tekor Mas. Tekor. Ini baru bisa dikatakan berhasil. Padahal itu saya berhasil kalau secara tonase 65% dari target. Itu melon panennya berapa kali Mas? Saya 3 bulan panen. 3 bulan panen. Berarti ini panen ketiga atau kemarin keempat, ini sudah mulai yang kelima. Musim kelima kita. Siap. Habis. Nah, sekarang bicara omset Mas. Soalnya kan begini, mohon maaf Mas Budi ini luar biasa, pemuda inspiratif. Orang tahu puas, gaji 5 juta balik sebenarnya cilik. Ternyata nggak puas lagi, coba belajar melon. Sekarang pertanyaannya, itu melon omsetnya berapa? Bisa sampai nyaman. Omset itu kalau normal ya sekitar 300%. 300% dari ini kata-kata orang yang hitung. Kalau saya sendiri sebenarnya saya sih paling kayak 200% kali ya. 300% itu sudah super menurut saya. Kalau hasilnya bagus. Kalau standar-standar saja minimal 2 kali lipat lah dari puncak sementara yang dari panen 1-2 itu yang puncaknya di panen keberapa Mas? Kemarin. Yang keempat itu dengan kondisi panen yang 65% itu saya dapat uang sekitar 50 juta. 50 juta bersih ya?
Belum, itu Belum. potong modal pertama 25 juta. Bersihnya Mas, bersihnya. Bersihnya 20. Modal besar. berarti 9 juta. Berarti dapat laba itu 9 juta. Jadi Iya. seperti ini, dapat dapat uang 50 juta, Iya. modal awal saya 25 juta Hmm. sudah lunas. Iya, iya. Saya untuk modal kedua 16 juta mas, 16 juta, sisa 9 juta itu yang saya. Iya. Namun di situ kan kita belum memaksimalkan itu semua, jadi tetap ada evaluasi seperti apa. Kita kembangkan terus. Nah, itu yang tadi saya bilang, saat itu yang masuk terima ini saya semakin penasaran. Bersama kemudian di perjalanan ini pun saya menemui di Tegal orang-orang luar biasa. Contohnya Mas. Contohnya ini ya yang jelas yang sejalan dengan saya kerjakan ya. Mungkin sedikit ini. Jadi pertanian saya kerjakan ini pertanian yang semi organik mas. Jadi tetap kita memikirkan keberlangsungan tanah, keberlangsungan alam. Iya, iya, iya. Nah, jadi seperti itu saya sendiri yaitu yang tadi saya kira sangat menarik di pertanian. Selain itu unsur-unsur tadi, di situ kita belajar ternyata ada mikrobes, segala macam bakteri. Di Tegal sudah ada masternya, luar biasa, banyak lah luar biasa. Banyak ya. Nah ngomong-ngomong Mas, di Tegal orang-orang muda yang kayak jenengan ini kalau hitungan jenengan ini, yang di melon aja berapa Mas? Seberapa banyak itu? Itu Bener Mas, berarti Mas. Di tiga aja, pokoknya ada itu terima Mas. Iya. untuk yang saat ini sudah berjalan, bukan 3 orang, 2 orang. Narik. Pertama satu saya sendiri. Saya datang ke sini ternyata sudah ada yang berbudidaya. Iya. Om Budi Irawan. Iya. Namun ini beliau ini luar biasa. Tapi saya lihat masih skalanya ini mas. Kecil ya. Iya. Di bawah 300 bahkan. Terus yang kedua itu mana lagi ya Mas Mahdul. Ya Mas Alur ya. Sebelumnya ketemu sekali langsung bisa baca peluang mas. Lo kayak ngerti nama Mas. Mas Fahrul sekali ketemu Mas, tiba-tiba Mas saya mau bikin greenhouse tanamannya melon, urusannya dengan oh ya siap. Oh saya memang dari awal memang niatnya berbagi ya Mas. Iya. Saya nggak ada yang seperti Iya. semua teknis budidaya melon. Siapapun yang pengen belajar ya insya Allah saya Iya. Tadi bicaranya yang enak-enak ya Mas. Sekarang supaya teman-teman tahu yang nggak enak itu apa itu di permelonan pertanian itu. Yang nggak enak mungkin apa ya gagalnya ya. Mas, apa nih Mas? Kan saya pernah dengar nih, nggak tahu kalau di melon ya. Soal pupuk itu kalau di melon ada kesulitan nggak itu? Pupuk pengadaannya. Iya. Sebenarnya nggak ada. Nggak ada kesulitan ya? Pertanian ada, cuma yang dimaksud kesulitan mungkin kesulitan belinya harganya memang tinggi. Iya. Ya. Gue jadi gede. Oh iya, berarti kalau non subsidi lebih bagus atau gimana Mas? Yang jelas lebih mahal. Kalau bagus apa ya? Kita kalau sudah paham unsur-unsur sebenarnya kita nggak fanatik produk ya. Iya. Unsurnya apa kita butuhnya apa, nyari yang paling murah apa. Oh iya, siap. Iya, seperti itu. Siap. Ya, baik. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Melon. Nah, ini sudah 2 tokoh pemuda. Mas ini datanya valid Mas, ini Mas. Jadi nggak mau tren lagi. Nah, ini tinggal lagi. Kemudian Mang Limun sebagai orang tua, sebagai pemerhati juga, seniornya di pertanian, pasti beliau bisa bercerita nih. Anggar zamannya Mang Limun biar kira-kira usia berapa mulai bergelut di pertanian. Dengan melihat fenomena pemuda ini yang sekarang mulai nyaman, oleh duit 1 juta, oleh duit sekian puluh juta. Nah ini fenomena yang ditangkap oleh Mang Limun sebagai pemerhati pertanian. Ini gimana Mang Limun? Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Toto Subanrio yang saya hormati, semuanya saja yang tidak bisa sebut saya satu persatu. Kemarin 2 hari yang lalu saya dihubungi Mas Fatur untuk bisa ikut duduk di sini. Awalnya saya menolak dan sudah beberapa kali sejak Nyong Kopi masih di sebelah lor sana saya juga seringnya menolak. Kemarin ya Mas, saya menolak yang Mas Fatur seringnya Mas Fatur. Kemarin sempat tanyakan Mas, aku tinggal ngomong amplopnya pribadi. Mas ingat amplopnya pribadi. Mas, anu bagi-bagiinmu. Ya tapi ketuanya itu mana? Jujur saya tanyakan itu, Mas Beki, sesuatu sudah saya memang, Mama nggak usah lagi amplop, temenan, kenapa? Amplop perusahaan aku. Jadi kok amplop sih mikir Mas Fatur, tapi mikir amplop mana? Gak apa-apa. Semua saja yang saya hormati, karena saya ngomong di sini atas nama pemerhati, ya sudah yang memperhatikan saja, sambil diam. Gitu. Tapi sedikit saya juga punya pengalaman pertanian. Saya lahir dari orang tua yang usahanya tani. Tahun sekian saya menikah, kira-kira 23 tahun yang lalu. Saya nggak punya usaha, saya bertani. Dalam artian nggak punya usaha lain gitu. Saya pernah sekolah Mas dan sempat sampai S1. Tapi 1 kali pun belum pernah ijazah saya buat ngelamar kerja. Tapi bukan berarti saya nggak punya pekerjaan. Saya punya lah perusahaan, mendampingi pertanian, mendampingi PPIP dan lain-lain. Nah, kalau cerita pertanian di sini ada Mas Abdul Basir, sekretaris Ansor yang bisa menjadi saksi hidup bagaimana cara menikmati bertani. Saya bertani dengan pendekatan spiritual, Mas. Pendekatan spiritual, Pak. Karena saya pernah sekolah lapangan berbasis pendekatan spiritual. Oh. Banyak orang kadang memahami makna spiritual itu asumsinya beda. Itu penasehat spiritual saya, oh berarti itu dukun saya. Memahaminya itu, padahal tidak. Bertani dengan pemahaman spiritual itu bertani dengan pemahaman agama. Seperti yang dikatakan Mas Fatur, petani sekarang mulai ditinggalkan, peternak mulai ditinggalkan oleh kaula muda. Aku percaya Mas sampean tani mau sampean tani orang, tapi yakin sing macun, sing kuli macun kok rata-rata wong tua. Nah, itu pertanyaan besar yang belum mau dikaji oleh orang lain. Kenapa orang bertani itu ada katakan anak muda bertani males, berternak males? Jawabannya cuma 2, 1 rekasa, loro hasilnya cilik, rekasa hasilnya kecil. Nah, kita cari kenapa itu terjadi. Kenapa orang tani rekasa hasilnya kecil, orang berternak rekasa hasilnya kecil? Mestinya pertanyaan itu harus kita urai. Petani rekasa iya, peternak rekasa iya, saya akui mungkin beda rekasa. Tapi kenapa hasilnya kecil? Ini yang perlu kita kaji, yang perlu kita pecahkan. Ustaz Sarif pernah mulang saya ketika saya mau berternak, salah satu beliau Ustaz Sarif, Nabi Muhammad gemian ternak, tapi yo hasil. Isa Al-Masih hadir ke dunia sebagai penggembala domba. Saya tidak akan berlanjut masalah Isa Al-Masihnya, tapi dia sebagai penggembala dan hasil. Kenapa kita umatnya berternak tidak hasil? Itu ada konteks yang salah. Kita berternak, ada konteks yang salah, kita bertani. Kenapa? Karena kita bertani sudah meninggalkan kodrat agama. Saya yakin-yakinnya dan pernah saya lakukan setelah saya ikut sekolah lapangan berbasis pendekatan spiritual. Saya tani, kalau sumpahnya orang Islam itu demi Allah Mas. Demi Allah, saya nggak pernah gagal panen. Selalu bagus terus. Karena pendekatan spiritual, pendekatan agama. Caranya gimana? Sangat sederhana. Misal menanam. Ketika kita mau menanam, biasanya sengaja buat wadon Mas. Yang menanam mau wadon. Nah, kita agak mengubah sedikit kaitannya dengan spiritual. Pada zaman jahiliyah, dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, wong wadon sing lagi men, walaupun wis nikah, orang itu turun di jurang rumah Mas. Turunin aja, Mbak. Barang Nabi Muhammad lahir, membawa agama Islam, oleh turun di jero, bahkan oleh turun di kamar, bahkan oleh turun barang seamben, asal aja di aja bulanan ya, karena kita asal jangan ditanam. Menurut Feng Shui, aduh dia, anak mesin feng shui cocok apa orang?
Mudah-mudahan insya Allah cocok. Menurut Fengsi, orang perempuan, wanita, kalau lagi men itu memancarkan energi negatif, sehingga orang men itu biasanya emosinya labil, Ya. jengkelan, Iya. anak silana orang bisa nibangi ya bisa, Saya barangkali bisa tahu. terus, perang terus. Nah itu harus dimaklumi bahwa waktu itu anak lagi men jengkelan. Kenapa? Karena mengeluarkan energi negatif. Yang namanya orang mengeluarkan energi negatif, pegang apa pancarannya negatif, pegang bibit pancarannya negatif. Makanya kulit saya, ya saya tidak bahasa kulit mas. Orang yang nanam tanaman saya, kalau saya lagi mau nanam, petani oleh disik, mbak, bu, istilah di sapa. Si mas jawab istilah di sini ya saya, yang lagi mana sama lagi nanam jagung. Kok tak bayar saya bubuk disebut bayar sih gak dengan orang nandur. Kenapa? Kalau tanaman dipegang oleh orang yang sedang menimbulkan energi negatif, kok tandurannya dioperasinya rasa cilik, baik, kuret, baik, orang belum gede-gede. Kudu didoping nganggo LPK Mutiara lah, itulah inilah. Monggo sampai praktekan, dicoba nandur tanaman ini bubuk, ning pot, siji ditandur, diopeni nalika sampean sedang men, satunya diopeni ditandur nalika sampean tidak men. Saya yakin, hakul yakin, ayah yakin yang akan gampang diopeni itu tanaman yang ditanam waktu dalam keadaan tidak men. Iya. Itu baru dari sisi itu, belum dari sisi yang lain, misalnya nanam, ayo Ustazan agama Islam ini kalau masa sholawat Sallallahu Muhammad jeblok, Sallallahu Muhammad jeblok, Sallallahu Muhammad jeblok, itu akan lebih indah daripada kalau nandur, kalau rasanya negara BBM naik, apa serba larang, apa terus nyuruni PKH dan lain-lain. Ayo gurunya negara sih dirasani orang krungu, daerah tetap orang di PKH. Jadi yang nanam di saya si kuliner, insya Allah sudah terbudaya yang nandur ya kalau pada salawat Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Terus kok ganjarannya nggak sampai nomor penjaduk, ganjaran masa salawat itu saya lakukan Dan terbukti dan terbukti hasilnya insya Allah selama 23 saya jadi petani ini yang nggak pernah gagal panen, gagal di harga saya pernah, tapi gagal di panen saya tidak. Begitu juga peternak. 97 awal saya nikah dimodali wong tua ditok nardus loro sampai berapa tahun enggak saya jual, sampai ketika itu kambing saya banyak sekali, banyak 18 tahun aku ngurus orto tak dul mas Arif. Tapi gonei sedulure siman hajatan ya pernah, gonei santri siman hajat pandai papa pada di pengantin ya tak ada wedhus itu pernah, tapi jual ketika itu nggak pernah. Saya juga berternak dengan pendekatan spiritual dan tidak mengalami kerugian. Berternak dengan pendekatan spiritual antara lain ini, pertama ketika kambing saya mau dikawinkan, apa ya, wong duwe wedhus, wedhus lanang wadon lanang itu aja dijual ngono lho. Bukan kawin kalau liane sih kebenaran kakak ngaji itu nanti gennya tidak baik. Wedhus mesti ora apik. Lah mesti nang wedhus gelem, kan gelem ya gelem bae wedhus. Kalau sekali itu kambing tolong jangan dinikahkan antara paman kalau bibi, tante sama ponakan itu jangan. Kawinnya disilang. Itu nanti gennya akan bagus sehingga aku selama ini wedhus beli pernah bisa lahir telurun ngerti. Si burungnya lahir akhirnya mati. Lahir onggang akhirnya sikilnya keteko mati. Tidak pernah. Karena dari proses perkawinannya itu sudah takut dengan cara agama. Walaupun ya ngaku terus secara lakawaline, lakapenguline, pokoknya mobil itu jadi kudu nasabe, ya tak kawina, kudu nasabe tak kawina. Itu nanti kambingnya akan lebih bagus dibanding dengan si lanangnya di culan. Misalnya kalau wilayah saya di situ, kalau wilayah harga, wilayah apa itu bukan wilayah saya. Tapi kalau sampean-sampean yang untuk mau bertanya tentang berternak yang baik dan benar menurut versi agama, misalnya yang orang mau bermulang ya silahkan buka saja kitabnya, namanya Ayatul Hayawan. Di situ ada mau bertani dengan baik dan benar menurut versi agama, silahkan ambil kitabnya dari Pak itu ada mas. Ya. Nah, jadi kalau sekarang petani mulai ditinggalkan, ya kenapa ditinggalkan? Karena
kotor, rugi. Kenapa rugi? Nah itu menurut saya karena petani sekarang, peternak sekarang itu ngapunten sudah meninggalkan konsep agama. Kalau dia bertani, beternak dengan tidak meninggalkan konsep agama, saya yakin masih bagus tanah Indonesia untuk tanami apapun. Iya. Itu menurut saya. Akhirnya itu cukup Mas ya. Siap, ya. Kalau cukup ya cukup saja. Meneruskan yang ahlinya di bidang itu. Iya. Kalau di bidang pertanian, peternakan, kita praktek gitu loh. Iya. Ini insya Allah saya pintar. Kayak misalnya begini, wedus mas angger sampai angger sing tanggane ini wedus wis ya mati. Biasanya angger di anak telu wis dijual dulu kecetak. Berdarah ke darah. Itu orang nggak bisa cara menanggulangi agar kambing itu disusu oleh anaknya boleh, itu caranya bisa menanggulangi. Tapi dengan pendekatan spiritual, pendekatan agama, saya bisa. Bahkan anaknya kudus dia, dikongkon nusuling kudus dia, itu bisa oleh di bibit kayak bukan satu keajaiban. Dan itu pernah demonstrasi di IPB waktu saya ikut sekolah di sana selama 1 bulan. Itu kalau sampai mau praktekkan sebenarnya gampang mas, cuma jarang kalian mempraktekkan. Wedus gue biasanya anggar panosone, anak-anak si panosu, gue diambung disit, diusius, anggar barangnya mesti dijejak. Tapi saya bisa di dua anaknya, tapi nusuk di gue oli. Caranya ribet, susu dari wedus diperes di tangan, terus diulang-ulang, nah ini cempene. Edah mambu, susu dari darah itu nusuk oli. Coba nanti sampai praktekkan. Siap, oke. Insya Allah saya pernah belajar sampai anak itu. Iya. Sampai termasuk orang yang makan sate kolesterol apa singkir mandang. Mas Fatul dijak balapan makan sate sana munyung-munyung pak. Jangan giting munyung-munyung. Tapi insya Allah saya masih bisa makan sate ya 25 sidik, 29 sidik, 35 sidik saya masih bisa. Karena ya itu tadi saya punya ilmunya. Dulu saya dinasihatin ibu yang saya cari, aku orang andel, wadah orang lagi. Terus Susmono juga pernah ngomong, orang tadi. Ternyata iya, orang makan sate itu biar ininya nggak manteng. Ini kan sahabat-sahabat kalau keluar sering makan sate, tapi takut kolesterol, takut darah tinggi. Tidak, itu rumusnya cuma 2. 1, makan baca bismillah bagi orang Islam. Bagi orang non-Islam ingat sama Tuhan, nggak akan kolesterol. Yang kedua, makannya ganjil. Makanya ganjil. 1, 3, 5, 7, 39, 49. Ya, luar biasa. Aja bayar tapi nggak bisa. Itu saya dulu dinasihatin, saya juga nggak percaya. Saya dari mulai gitu, tapi setelah saya praktekkan, itu saya masih bisa makan sampai 49 tusuk. Siap. Dan nggak mumet. Ini bagi yang ini sekedar ilmu tambahan saja bagi yang senang nyate, tapi Masa lu boleh sindiran kok Pak, terang satenya beli lagi. baik dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, yang saya tangkap ini beliau menyemangati teman-teman muda kalau bertani menggunakan pendekatan spiritual. Nah ini PR-nya Mang Leon, PR-nya. Karena kan bahasa kitab yang tadi disebutkan oleh Mang Leon tentu tidak mungkin semua pemuda bisa menangkap dengan bahasa kitab. Maka PR selanjutnya Mas Fatul ini sebagai suahibul wilayah tentu akan dituangkan dalam bentuk teks-teks yang lebih mudah dijangkau oleh teman muda gitu. Itu Mas Fatul PR-nya. Karena harus ada hasil ya Bang ya. Apa-apa bagaimana apa wis. Ini anak karyanya. Nah gitu. Iya. Dan beliau dari kecil sudah memang sangat menggeluti pertanian. Ini motivasi untuk kita teman-teman pemuda. Si menarik-narik orang tahu rugi. Itu kan yang luar biasa ya Bang. Bukan nggak tahu gimana. Nggak pernah gagal panen. Nggak pernah gagal panen. Oke, baik, luar biasa. Nah ini kan dari berbagai macam perspektif, usia juga, ini panen, hampir saya katakan enak semuanya. Dan saya curiga ini petani memang apa kodratnya selalu bersyukur tapi kayak langkah petani susah, walaupun panen pol-polannya ya mentok tapi alhamdulillah itu kayak luar biasa. Namun kemudian supaya akhirnya kan terjawab tadi ini beliau ini ternyata di komunitasnya 3 orang Mas, yang sekarang 2 orang. Kemudian orang mungkin juga banyak orang tuanya. PR-nya lagi dari Mang Leon tadi
ternyata si macam ya wong tua. Artinya kan pemuda ini masih sebatas sebagai manajerial. Nah ini persoalannya bisa nggak kira-kira dari birokrasi dari pemerintah mendorong teman-teman muda supaya bisa lebih menyukai pertanian. Dan pertanyaan saya juga, apakah di pemerintah ada semacam, kalau dalam konsep bukan khilafah dalam konteks dia, dalam konteks pengganti, berarti kita harus memikirkan ekosistem alam. Kira-kira di pemerintah daerah ini ada enggak dorongan untuk itu supaya teman-teman pemuda tertarik untuk bertani? Karena contoh saya lah, punya lahan saja tidak, bagaimana saya bisa tertarik sama pertanian? Nah, kira-kira berikut Pak Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena waktunya sudah sore. Tadi menyimak dari 3 orang hebat ini di sebelah saya. Kalau Mas Fatur ngambil tema, ya, talkshow kita hari ini pertanian mulai ditinggalkan pemuda. Sebenarnya sudah ditinggalkan sudah lama. Dan ini mulai dilirik kembali. Saya 10 tahun yang lalu sudah menulis di Suara Merdeka, judulnya Gerontokrasi Pertanian. Gerontokrasi pertanian. Gerontokrasi itu istilah dalam sosiologi yang menyatakan bahwa komposisi di sektor ketenagakerjaan suatu bidang didominasi oleh usia tua. Saya membawa data. Kalau saya menulis pasti saya menggunakan data. Menurut survei antar sensus tahun 2018, ya, proporsi umur untuk petani, jumlah rumah tangga petani tahun 2018 itu 27,68 juta rumah tangga petani. Ya, komposisinya yang di bawah 25 tahun itu hanya 0,6%. 0,6%. Kemudian antara 25 sampai 34 tahun itu 9,8%. Didominasi oleh umuran 35 sampai 65 tahun. Ya, 35 sampai 44 tahun itu 23%, 45 sampai 54 tahun itu 28,32%, 55 sampai 64 tahun itu 22%, dan di atas 65 itu 14,8%. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian ini sekarang ini didominasi oleh tenaga kerja yang tua, ya. Sehingga kehadiran teman-teman ini, Mas Budi sama Mas Rizal ini, beberapa tahun terakhir memang kami dari Kementerian Pertanian dan jajarannya sampai di bawah sedang menggalakkan untuk menarik teman-teman milenial ini namanya. Kemarin kami juga baru merapatkan dengan Direktur Jenderal Tambang. Hari ini sebenarnya di Semarang, Mas Fatur tadi sudah cerita, dibentuk jaringan pertanian nasional. Intinya anggotanya umur 40 tahun ke bawah. Itu sedang kami bangun, dan itu kami fasilitasi. Ya, ke depan kami fasilitasi sesuai dengan kemajuan zaman sekarang ini. Sekarang itu zamannya kalau orang menyampaikan 4.0. Jadi pertanian yang presisi. Sekarang kita mungkin karena tadi pekerjanya masih usia tua, ya. Meskipun teman-teman ini mestinya ya seperti itu. Yang muda-muda ini ya nggak masalah sebagai manajer, ya. Sedangkan tenaga kerjanya itu yang mereka usia-usia yang tua, yang relatif pendidikannya lebih rendah, ya. Ini nggak masalah, dan itu sesuai dengan skenario negara di dunia. Kalau negara mau maju, ya, sektor pertanian itu akan ditinggalkan ke industri. Itu skenario di negara Amerika pun awalnya juga dari pertanian, ya. Kemudian secara lambat laun menuju ke industri. Cuma di Indonesia ini tinggal landasnya itu terlalu lama, nggak menuju ke industri nggak berkembang, sementara pertanian masih jadi tumpuan, ya. Selama ini seperti itu, sehingga
kalau saya mengomentari tadi Pak Muslimun yang pertanian berbasis virtual, sebenarnya di sektor pertanian itu sudah lama kita perkenalkan. Yang namanya sekolah lapang pengendalian hama terpadu itu prinsipnya, substansinya itu apa yang disampaikan oleh Pak Muslimun, ya? Bahwa di alam, di lapangan, di sawah itu ada musuh alami, ya. Kemudian di samping ada hama, itu ada musuh alaminya. Yang namanya tikus, musuh alaminya apa? Ular, kemudian burung hantu, ya. Terus kemudian mungkin biawak dan sebagainya. Itu dalam kondisi normal. Kemudian kalau yang namanya meren ada laba-laba musuhnya. Secara alami ada di situ. Nah, kalau disampaikan seperti tadi, sebenarnya sudah ada di kamu, sudah kita perkenalkan. Cuma memang pelaksanaannya di lapangan itu tidak memperhatikan itu, kurang bijaksana. Penggunaan pestisida terlalu berlebihan, terus kemudian musuh alaminya diburu, ular sawah diburu, burung hantu dimatikan. Akhirnya apa? Terjadi ledakan hama penyakit di lapangan, di lahan sawah. Sehingga salah satu contoh yang bertani secara virtual itu ya seperti itu, salah satu di antaranya. Terus kemudian juga ada ajaran kita kembali ke organik. Kalau tadi masalah pupuk, sebenarnya kalau melon ini ya, melon ini lebih banyak mestinya harus menggunakan pupuk organik, ya, di samping juga sebagai tambah pupuk makro, ya, pakai NPK kan, yang namanya Surara itu yang paling utamanya NP dan K, ya, nanti bisa ditambahkan dari situ, sehingga kita dengan kondisi alam yang sudah bertahun-tahun kita beri pupuk kimia, ya, kalau panjenengan tahu ya, yang namanya KCR, ZA, kemudian pupuk-pupuk alami kimia yang lainnya, kandungan terbesar itu apa? Hasil. Sedangkan bahan aktifnya unsur NP dan K itu hanya sedikit, sehingga kalau setiap hari ditaburi pasir jadinya apa kan? Cek tanah akan rusak, ya. Mestinya harus ada reklamasi, pengembalian ke organik. Saya yakin dari teman-teman milenial ini sudah banyak memulai penggunaan agensi hayati yang tadi disampaikan, yang sudah kita bina. Ada P4S yang di kemarin di mana Mas ya? Sakatani. Ya, Pak Abdul itu sudah kita latih, Pak Rumedi yang di Kesamira kita latih bagaimana menumbuhkan tadi secara alami tadi. Kemudian untuk menarik teman-teman pemuda, memang kesan sebelumnya petani itu kumuh, berlumpur dan tidak bergengsi. Itu sudah menjadi image, ya, stigma umum kemarin-kemarin. Tapi kalau kita ajak nanti milenial ke salah satu lab yang ada di IPB misalnya di Bogor, mereka akan melihat bahwa pertanian itu tidak seperti stigma yang mereka bayangkan. Bisa misalnya memberikan pupuk, mengendalikan kelembaban menggunakan Android, bisa dari jauh. Berapa suhunya dari jauh juga bisa dikendalikan. Ya, itu sekarang. Kemudian sekarang kita perkenalkan mekanisasi misalnya. Kalau dulu misalnya panen padi, ya itu harus dengan penderut, dengan pemanen yang banyak. Sekarang ada yang namanya combine harvester, ya, mesin pemanen yang harganya kalau satu set sekarang ini sekitar 500 juta. Dan itu menurut cerita yang membeli kemarin dari Grupok itu bisa kembali 500 itu bisa kembali 2 atau 3 tahun. Ya, bisa kembali. Utang 500 juta kembali modal 500 dalam 2 atau 3 tahun. Ini secara mesin 1 hektar dikerjakan dalam waktu yang singkat. Kemudian sekarang traktor, ya, traktor juga banyak yang sudah bisa dikendalikan dengan remote, tidak harus dengan lumpur. Ya, sekarang yang namanya untuk menyiram air atau mengendalikan hama dengan pupuk
nabati ataupun pestisida nabati agen cahaya bisa menggunakan drone. Iya Pak. Ya, itu akan menarik dan itu dunianya milenial. Sehingga itulah kelihatannya yang sekarang mulai menarik teman-teman pemuda untuk menekuni bidang pertanian. Jadi saya ralat judul sekarang ini sebenarnya kalau ditinggalkan udah lama ditinggalkan. Sekarang mulai kembali mulai mandiri. Saya Pak Toto. Artinya kan tadi beliau sudah menyampaikan berbagai macam hal ya yang kaitannya dengan IPP dan seterusnya. Kemudian kira-kira ada nggak Pak Toto di Kabupaten Tegal sendiri khususnya instrumen untuk bisa mengantarkan teman-teman pemuda ini lebih bukan hanya tertarik tapi konkretnya dari Pak Toto sendiri instrumen untuk sampai ke sana. Misal katakan beginilah, ini teman-teman pemuda ini diajak untuk menjadi pilot project atau apapun itulah yang kiranya kemudian mereka ini bisa menjadi brand ambassador. Karena kan kemenarikan tadi soal drone, soal traktor dikendalikan dengan remote control itu sampai di breakdown sampai ke kabupaten nggak kira-kira? Dan ada atau tidak program ini? Ini kalau untuk yang otomatisasi itu sedang dalam semacam percontohan dari beberapa daerah. Sedang untuk menumbuhkan menarik teman-teman pemuda untuk berwirausaha di bidang pertanian, pemerintah Kabupaten Tegal itu sudah setiap tahun itu menginisiasi untuk wirausahawan muda, mencari bos muda, dan kebanyakan itu justru yang dipilih itu adalah agribisnis, termasuk Mas Nanda yang di Kafe Kebun Bukares, kemudian teman-teman yang lain, termasuk pemuda pelopornya tahun ini itu datang dari wirausahawan agribisnis. Itu kita fasilitasi ya bagi mereka yang berusaha awal dan terpilih menjadi 28 besar, itu difasilitasi dengan modal 15 juta awalnya, 15 juta untuk mereka mengembangkan usahanya. Nah, kalau nanti berhasil, kemudian difasilitasi yang lain untuk fasilitasi permudah perkreditan dan fasilitas yang lainnya, sehingga ini menjadi sesuatu yang saya yakin sangat menarik, dan ini sudah selama 3 angkatan ini ya, dari mulai tahun 2019 itu kita inovasikan untuk wirausaha muda, dan itu yang paling banyak pesertanya adalah dari agribisnis. Kami fasilitasi teman-teman kami dari bidang perkebunan ini juga sedang melatih teman-teman kami penyuluh, kemudian teman-teman wirausaha muda kita latih secara manajemen, termasuk bagaimana pemasaran daring ya, dalam situasi pandemi seperti ini kan ada pembatasan sosial ya, jarak sosial harus dijaga, maka inovasi yang paling memungkinkan adalah penjualan secara daring melalui internet, salah satu yang kita latih seperti itu. Baik. Terus untuk Pak Toto luar biasa. Ya, yang perlu digarisbawahi bahwa mudah-mudahan segera mas-mas petani muda ini kemudian nanti bisa menjadi percontohan yang didorong dan didukung serta disiapkan oleh Pak Toto, kira-kira begitu. Nah, baik teman-teman semuanya, karena tadi narasumber kita sudah menyampaikan gagasan-gagasannya, kami persilakan teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau mungkin statement untuk kita semuanya yang bisa nanti kita pelajari bersama. Monggo silakan 3 orang penanya untuk oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan diri. Yang kami hormati Bapak Toto ya, sebagai Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kang Muslihur. Bisa
Sorry, semua saja yang ikut di acara ngobrol di Cafe Nyong Kopi, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini lalu mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat. Tema atau judulnya itu cukup menggigit bagi saya. Mungkin saya ada kemiripan dengan Kang Devun. Saya 2 kali diminta Mas Fatul untuk berbicara langsung, tapi selalu menolak karena topiknya nggak menarik. Urusan kebangsaan, urusan politik, organisasi, itu justru yang urusan itulah yang kenapa kemudian pertanian semakin ditinggalkan. Artinya apa? Ketika tema itu adalah sebuah pertanyaan, pertanian mulai atau bahasanya Pak Kadis sudah ditinggalkan oleh para pemuda itu. Kalau boleh saya berpendapat, itu kesalahan daripada beberapa tokoh agama, kesalahan dari beberapa kiai ataupun ulama, dan juga termasuk di dalamnya adalah beberapa stakeholder yang ada di wilayah. Kenapa saya katakan kesalahan? Karena mereka lebih demam ketika mengajak obrolan tentang NKRI, tentang surga, tentang Maulid Nabi, kumpulan nang masjid, anggaran nang masjid, terus kira-kira nggak kasih nanti pada batu apa boleh? Muludan segede-gede, kira-kira nggak sategal sa Indonesia lah kasih nganggur sega, kira-kira kan orang pada batu kan gitu. Artinya dari mereka itu oleh Pak Kadis mestinya untuk segera diajak bagaimana kemudian supaya bersama mengingatkan kembali betapa pentingnya 2 hal. Yang pertama adalah syukur dan sabar. Sekali lagi, betapa pentingnya makna daripada syukur dan sabar. Kiai Ustadz di beberapa tempat, termasuk Gus Akib yang kemarin asik selama Ramadan di gubuknya dengan kajian Maulid Iqbal Jawahirnya, itu mencontohkan ini lagi jadi petani ya. Itu kan sebenarnya dakwah yang kemudian dikabulkan oleh dialektika yang ada, jadi masih belum menyentuh. Artinya kami mencoba mengajak kepada Pak Kadis, beberapa tokoh agama ayo dilibatkan, diajak. Terminologinya atau mukadimahnya apa? Bahwa ketika kita disuguhkan setumpuk nasi di atas piring, jangan kemudian beranggapan simsalabim itu nasi sudah di atas itu. Harus berpikir itu nasi dari mana. Wis segane sing endi? Apa palu jujuk? Sadurunge dadi segar gabah menclok nang wit pari. Iya. Sadurunge dadi pari sing dicetik karena apa? Dami. Dari proses pendamian sadurunge dicetik nang dami juga ana wong sing macul sawah. Sampai dami, sampai kemudian jadi pari, kira-kira harus mulai kuning kemudian dipanen. Proses itu robot atau melibatkan manusia Pak Dinas itu kira-kira manusia kan? Tidak cukup mungkin 5-10 orang sampai kemudian menjadi nasi di hadapan kita, tetapi bisa jadi ratusan orang. Wong begitu dari beras tuku si toko kayak butuh-butuh tukang sombong. Ini yang kemudian Pak Kadis perlu untuk para tokoh agama menyadarkan di wilayah itu. Bagaimana kemudian kita bisa negara dengan baik, beragama dengan baik selama kemudian kita meninggalkan hal-hal yang sebenarnya adalah kebutuhan pokok kita sebagai manusia hidup.
apapun agamanya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, angger esi aran menungsa urip nang dunya mesti butuh badokan. Bahasa halusnya panganan kan begitu. Nah, bagaimana ketahanan pangan itu supaya bisa terwujud? Itu diantaranya yang paling bisa menggerakkan adalah para kiai, tokoh agama dan maupun stockholder. Saya tidak akan menganggap upaya dan usaha Pak Dinas gagal, tidak. Tetapi ke depan, ayo Pak, coba Pak. Ketika di kedinasan panjenengan ada acara yang seperti itu, libatkan beberapa tokoh, dan bila perlu ada apa itu namanya, misalkan kayak Mas Fatur berani membuat buku kecil aja, nanti atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ini loh pentingnya menjadi petani menurut daripada kacamata spiritual yang tadi disampaikan oleh Kang Lifun. Ini penting, dan mudah-mudahan ke depan untuk wilayah pertanian Kabupaten Tegal tidak terlalu kalah dengan tetangga kita yaitu Kabupaten Brebes. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari beberapa literasi yang saya baca selama pandemi atau corona 2 tahun ini, manusia yang paling bertahan untuk bisa hidup di ukuran Indonesia dan nominalnya tidak lebih dari 0,3% adalah para petani. Jarang terpapar, Pak. Tapi sing terpapar sinan toko-toko, nang sinan dinas-dinas, sing sepatunan, sing asenan dan lain sebagainya. Lenggep maning mati, dead mati. Itu kan sebenarnya peringatan dari alam. Saya nggak mau mengatakan peringatan dari Tuhan, saya udah ngapain Tuhan galak apa primen. Itu peringatan dari alam. Kalian sudah lupa bahwa kamu berasal dari kami. Kenapa kamu kok malah sekarang rame-rame meninggalkan di mana kakimu berpijak? Kurang lebih seperti itu. Dan untuk ke depan mudah-mudahan Mas Fatur actionnya dikemas rubrik ini lebih menarik, lebih menohok. Utamanya bagaimana kemudian narasumber tidak sampai bicara amplop, Mas. Ini terlalu porno gitu loh. Jadi ke depan ada amplop benar aja bangunan ini, karena ini ada berapa ini? Ada 3 YouTube ini. Ya paling tidak tenang wis, orosa amplop sing penting transfer. Kayak gitu. Nah, yang ketiga yang paling terakhir, petani yang wanita ya. Tadi Kang Kiai pun menganalogkan dengan hak hidup atau wanita yang haid. Ini berarti kan katakanlah masih sepihak. Diasumsikan bahwa yang nandur hanya wanita. Saya akan bicara di unsur laki-laki. Ternyata saya punya temuan bahwa petani yang laki-laki akan nandur apapun. Wetambu melon, tadi apa Mas bahasanya tadi? Porang, tebu dan lain sebagainya. Kalau yang nandur lagi ngamalin sebuah amalan seperti hizib nasor, wong lagi ngamal lagi hizib nasor, apa kemarin kan nandur orang, nandur wit-witan si paling rusak, apa wit kelapa, ora bakal urip di kelapa. Artinya apa? Petani itu butuh kesabaran yang maksimal, Pak. Sehingga ketika wong hawane bugal baik, jengkel baik, maning-maning oknam rumah sakit, rujak ini itu, hipertensi, gampang. Sampai mulai jadi petani. Jadi orang sobat apotek belajar bertani, temuin Gus Akib, nandur bareng. Insya Allah obatnya orang perlu apotek, orang perlu rumah sakit. Karena dengan bertani adalah merupakan kata kunci untuk bisa menjadi orang yang lebih sabar. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua. Kedua, Wasan? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber dan yang hadir pada sore hari ini. Menarik sekali tentang pertanian. Dari awal saya sepakat semua. Cuma kami ingin sedikit mungkin bertanya atau sebagai
PR kami bersama ke depan, terutama tentang tadi Mas Rizal itu tentang koran ya. Iya, yang orang dulu itu katanya makan gula. Nah, kebetulan karena saya sangat tertarik, pada tahun kemarin saya itu menanam koran ya kurang lebih 1 hektar. Jadi langsung ke narasumber dulu ini ya. Itu dari ketiga narasumber ini yang saat ini saya sedang jalankan ya, itu mungkin saya ini sedang membuat greenhouse Mas itu ya, Mas Sinton ya, Budi Melon ya. Mas Budi Melon nanti boleh besok atau kapan ke saya sana ya. Saya membuat itu ukuran 12 kali 60 meter Mas. Ya, 12 kali 60 meter, nanti hitungannya DEP-nya seperti apa nanti saya akan berburu lagi dengan ya, bersama-sama. Mungkin berarti jangan hanya 2 orang ya, mungkin 3 orangnya saya nanti Mas Budi Melon ya. Dan ya mungkin boleh dikatakan saya itu tua tapi berjiwa muda. Bisa tapi aku tadi keluar dari kantor iya, kabarnya tua tapi berjiwa muda. Nah, karena mungkin saya terbawa itu di Kabupaten Tegal ini sifat kelatahan. Kata orang dulu itu latah, melu-melu. Dari keberhasilannya Mas Budi Melon dan Mas Rizal itu saya menjadi melu Mas. Menjadi melu, namun di sini kegagalan yang benar itu kalau pemerintah ya biasa, kalau gagal itu tidak akan dilirik Mas. Tidak akan dilirik. Tapi ketika sudah ada hasil kayak Mas Budi itu ya nanti bisa dikasih bantuan. Kalau pemerintah sifatnya itu ya ampunan apa itu hanya download yang dilaksanakan ke kelompok tani yes ya saya akui dan beberapa semua desa itu mungkin sudah mendapatkan bantuan dari pemerintahan yaitu tentang download. Bicara ke depan ya, saya mengusulkan kepada Dinas Pertanian ini bagaimana menciptakan pengusaha tani muda di Kabupaten Tegal. Jangan hanya wirausahawan yang dipilih-pilih, ini loh. Mungkin diadakan pemberdayaan setiap desa. Ya. Semua lahan-lahan yang kiranya sudah dilakukan kajian cocok dengan sebuah tanaman untuk koran atau apa, untuk menghindari sifat kelatahan ini. Karena Mas Budi tadi sampai eksperimen sampai 3 kali ya Mas, 3 kali kegagalan. 3 kali kegagalan. Ini yang kuat kayak Mas Budi Melon. Ya. Kalau yang hanya buat besok makan aja itu masih lingkungan, apalagi sifat frustasinya anak muda yang muda emosionalnya tinggi, mungkin yang putus asa. Anak-anak ini yang perlu pendampingan mungkin itu. Nah, jadi bagaimana ke depan ya, kami tetap selalu bersinergi dengan pemerintahan kabupaten sampai pusat tentang di pertanian. Pertanyaan untuk Pak Toto ya, ini mungkin apakah ke depan bisa membuat program, jadikan jangan hanya wirausaha muda, jadikanlah pengusaha tani muda di Kabupaten Tegal. Setiap desa ada. Kata awal, dalam lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yang terakhir, Mas, monggo mic-nya nggak nyampe nih Mas. Agak maju. Ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya sebelumnya mau izin Bapak Toto dan pemateri yang lain. Perkenalkan, saya Komarudi Mbak dari Desa Pegirian. Saya merupakan agen penjualan pakan ternak PT KHI konsentrat pakan
ternak kelinci, sapi dan kambing dan juga pupuk kompos. Ya, dari beberapa tadi kegiatan yang disampaikan cukup alhamdulillah luar biasa oleh pemateri. Kalau saat ini saya hanya sebatas memberi referensi, Pak. Jadi dari kegiatan saya jalan-jalan ke sana kemari, ini ada referensi pertanian yang bisa dikerjakan untuk pemuda ataupun orang tua. Karena petani juga ditinggalkan oleh orang tua ya. Nah itu yang bisa untuk orang tua yang mau pensiun, yang punya tanah, silahkan ditanam baik pribadi ataupun kelompok. Saya malah berharap tanah bengkok desa yang ada dananya dari BUMDes itu ditanam, seperti itu. Nah, Bukan jadi ruko ya? jadi ruko apa di belakangnya masih bisa ditanam. Nah, yang pertama ini Kapulaga untuk wilayah Balabulang, Bumi Jawa, terus Jatinegara, Bojong, juga sebagian di Lapasio. Kebetulan ada eksportir Kapulaga di Kabupaten Kala. Dan saya di situ sempat masih juga di dalam perusahaan, dalam pengadaan Kapulaga. Nah, bicara Kapulaga, saya pernah mencoba memasuki organisasi ayo kumpul kita bikin kelompok tani, biar kelompok tani Kapulaga tidak harus jual ke pengepul desa, terus ke pengepul pasar, sampai ke pengepul besar, tapi bukan eksportir, langsung ke eksportirnya. Saya pengen seperti itu. Jadi ayo kita, jadi langkah-langkah yang kesana tersendat itu dilangsungkan saja, ayo kita kelompokkan kan seperti itu. Cuma memang dari organisasi tersebut belum bisa berjalan dari makanya ya saya berharap perusahaan itu masih mentah, masih ada, dan itu saya pernah karena saya dalam perusahaan tersebut, saya ngomong bagaimana kalau Tegalnya sudah ya masalah kalau bisa kayak selama ini jadi Jawa Barat. Nah itu juga peluang bagus. Yang kedua mangga, Pak. Saya anggap betul betapa mudahnya nanam pohon mangga, betapa mudahnya ya ini. Di Bungkok itu bakal bisa. Nah, bicara mangga ini bicara teman saya yang mau saya sampaikan juga. Teman saya berawal dari nebas itu mangga, lalu belajar bagaimana bertani yang benar mangga. Alhamdulillah mulai dari pemupukan dan sebagainya beliau berhasil. Nah, juga menarik beberapa temannya yang punya pohon mangga 20, 30, nah sekarang punya 400 pohon mangga. Kalau dihitung dalam 1 hektar itu 400 pohon mangga itu 1 hektar ini. Nah kalau misal hitung-hitungan ini, kalau bicara hitung-hitungan teman-teman ya mas, secuil-cuil orang itu saya baik Per sawit. per 1 wit. Ketika ditebas, nah itu sudah 80 juta. Itu 1 pohon. Itu kalau misal dibengkok berapa untuk maaf ini jangan dibengkok terus. Nah, selanjutnya Faktanya begitu kalau rukuan apa? Nah, artinya tidak perlu pohon mangga lah. Artinya bisa ada kelengkeng, ada alpukat dan lain sebagainya. Yang ketiga ini lagi hadir di Tegal dan sebagainya, yaitu pohon talas. Seperti orang talas pun tumbuh. Ternyata pohon yang dianggap sebagai gulma itu sekarang laris manis di negara tetangga. Jadi talas daunnya dirajang jadi daun talas rajang untuk diekspor pengganti tembakau. Jadi negara maju yang tidak memperbolehkan adanya nikotin dan tar menggunakan daun talas. Dan yang mungkin Pak Nyai atau dan sebagainya kenal, ada rokok herbal, nah itu dari daun talas. Nah, kalau di Tegal ada perajin daun talas yang sudah ekspor juga di Kabupaten. Baik. Langsung dipilas. Nah, siap. Jadi kurang lebih kurang lebih ada 3 pohon itu yang menurut saya pribadi peluang yang bagus. Tapi kalau saya sih memang karena belum juga modalnya belum ada, jadi saya hanya sebatas memberikan referensi. Silakan bilang ini sebetulnya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.
Baik, mengingat waktunya sudah cukup sore, ini nanti dari narasumber tanggapan sekaligus closing statement. Langsung saja Mas. Ini kayaknya belum pada acara juga ini. Nanti di bukan ini saya ini. Oh, Mas. Terima kasih Mas Feli. Alhamdulillah dari beberapa narasumber dari Pak Haji, Pak Haji dapat ilmu mengenai pertanian dari sisi reduksinya ya. Alhamdulillah saya di musim pertama kali saya tanam itu sudah diajarkan baca sholawat, tapi pertama kali saya tanam itu sebenarnya di bibit 1 dan 2, setelahnya enggak gitu loh. Tapi alhamdulillah dari poinnya Pak Haji, sisi positifnya saya sudah mempraktekkan baca sholawat itu sejak saya pertama kali tanam, dan kemarin pun di musim ketiga ini saya tanam orang. Alhamdulillahnya bibit yang pertama kali masuk tanah wajib saya yang menanam dan dengan sholawat dari saya sendiri seperti itu. Dan mengenai dari kesulitan saya sendiri perlu saya sampaikan ke Pak Toto. Selama saya 2 musim mulai menggeluti pertanian itu, saya menganalisa kesulitannya yaitu pendampingan Pak Toto. Bagi teman-teman yang baru terjun pertanian itu, saya sendiri mencari ilmu, mencari informasi mengenai apa itu pupuk, apa itu nitrogen, apa itu kalium dan sebagainya itu saya mencari sendiri Pak Toto di teman-teman yang sudah berpengalaman di pertanian. Artinya saya memposisikan diri sebagai petani pemula yang benar-benar dari nol, tidak ada ilmu, tidak ada basic sama sekali mengenai pertanian. Di situ saya merasa tidak ada hadirnya pendampingan untuk kaum muda seperti itu. Juga begitu yang kemarin saya obrol dengan teman-teman petani muda pun, mereka yang mengeluhkan yaitu pendampingannya mana seperti itu. Ya karena sama dengan saya juga mencarinya secara mandiri, belajar mandiri. Kalau Pak penutup Mas, Untuk poin kalimat penutup bagi teman-teman yang mulai melirik dunia pertanian, menurut saya sendiri alhamdulillah di dunia pertanian itu tidak merugikan selama saya sudah menjalannya. Artinya di dunia pertanian pun sangat menjanjikan. sangat menjanjikan. Demikian Mas. Terima kasih. Luar biasa tantangan. Indonesia menanam. Tanggapan sekaligus singkat closing statement. Mas. Singkat. Jadi memang pertanian perlu kerja keras, disiplin, dan yang paling penting adalah kedekatan kita dengan Yang Maha Kuasa. Luar biasa. Kerja disiplin spiritual itu Mas. Allah Subhanahu wa Allah Ta'ala. Luar biasa. Dengan tanaman yang saya sampaikan di awal, pengetahuan tentang kimianya, segala macam itu hanya menyumbang sekitar, ini menurut pakar ya Mas, 15%. Dan memang saya alami sebenarnya. Yang paling utama itu kalau teman-teman menyebut faktor X. Faktor X ini saya artikan ya ini spiritual, meskipun sangat berat sekali. Memang ketika saya menjalani itu, kedekatan perilaku saya yang melenceng dari norma-norma kurang baik itu sangat langsung berpengaruh. Jadi sebelum saya memulai nanam, saya biasa istilahnya membersihkan hati dulu. Jangan banyak. Bismillah, pasrah, ya seperti itu aja. Kemudian untuk teman-teman muda semua yang mungkin saat ini belum tertarik, memang kita nggak pungkiri Mas, memang pertanian itu ya motor. Meskipun saya pakai tenaga kerja, saya tetap mau orang. Ya, intinya dari saya mungkin ya kalau mau mengajar saya sendiri juga belum mapan, belum bisa ngomong banyak. Kalau saya pribadi tertariknya bertahannya karena memang saya senang, saya tertarik sekali.
sangat luar biasa. Kita semakin bergaul semakin luar biasa, kita bisa eksplor ilmunya luar biasa. Ya seperti itu aja. Bagi kota pemuda, teman-teman muda lain yang tertarik di budaya melon, saya siap untuk sharing ilmunya sangat terbuka sekali Pak. Monggo, saya lokasi kebun saya ada di Desa Bimalang, Kecamatan Biwerna. Saya karena memang setiap hari juga ada teman-teman yang pengen sharing, akhirnya saya bikin buku. Ya insya Allah belum surat. Iya. Ya, baik. Ya, yang malah, ya monggo. Ya, Mas luar biasa tepuk tangan untuk monggo. Closing statement ya. Ya, makasih yang kedua kalinya. Saya hanya nambahin yang tadi guru sempat saya sampaikan kaitannya dengan tani itu biasanya ada hambanya Mas ya. Ular cukup. Saya yang saya lakukan, saya di Margasari sekarang masih lagi panen itu nanam terong Mas, terong tapi tidak pakai pupuk kimia, bahasa sampean namanya pupuk organik. Nah, organik saya itu organik premium A1. Pakainya apa? Saya kebetulan budidaya lele, limbah air lelenya yang setiap hari harus dibuang 10 cm sampai dengan 20 cm itu saya untuk nyirami terong, dan karena itu kandungan N-nya sangat banyak, airnya subur sekali. Lah, tantangannya di situ ada hama, ular, walang. Lah, saya tidak menggunakan insektisida, saya pakainya pencegahan agar kuku tidak nemplok. Karena kuku itu serangga. Nah, serangga itu bisa tidak akan nemplok ketika ada bau bawang putih dan kami jarak. Jadi saya pakainya bawang putih di blender, terus kami jarak dikeprek, direbus, airnya diambil berapa gelas, taruh di blender tangki. Biasanya ukurannya kalau saya tangki yang 16 liter itu 1 liter air godogan kami jarak sama 1 gelas bawang putih itu digunakan untuk nyemprot. Insya Allah itu sifatnya tidak membunuh hama, tapi mengusir kupu sehingga kupu tidak bertelur. Di situ karena kupunya tidak bertelur maka tidak ada ular. Itu yang saya laksanakan. Satu lagi kaitannya dengan peternak, itu masih ada satu yang saya tadi tertinggal. Kita ketika berternak agar wedusnya misalnya wedus atau sapi lembu-lembu itu kita harus mengasih sayangi makhluk itu sebagaimana saya mengasih sayangi istri, anak dan istri. Ya adalah jadi turuni lah. Ya, terus ngapunten Mas, ketika akan ngasih makan wedus itu juga ada rumusnya. Sehingga wedus makan bisa entek loh. Ketika sampai wedus jam 5 paludan burung ngarit, sampai mangat ngarit kalau gak waring, gak cenglong resula. Iya sore makan wedus udanan. Yakinlah sampai bawa wedus di kandangnya rumu. Sehingga ketika dikasih makan itu pasti udah habis. Kayak maaf misalnya saya bertamu ke Pak Toto atau jangan Pak Toto lah terlalu tinggi itu Mas Arif, Pak Ustadz Arif. Dikasih makan sate, dikasih makan telur yang enak-enak, bujurnya Mas Arif butuh. Dia lagi ditalakan, tamu, sate. Yang makan hanya sebatas kanan, kita orang bakal enak, orang dari daging. Makanya kalau ngasih makan kambing ya yang ikhlas. Kalau mau ngasih makan kambing ditatap dulu wajah kambing, mata kambing, sampai mata kambing dengan mata saya itu nyambung Mas. Nah, terus kasih makan yang benar, diajak ngobrol kambingnya. Kalau ketika kambing diajak ngobrol, nanti nyambung bahasanya. Kalau tidak percaya sampai lakukan. Khas wedus apa? Wedus cilik biasanya anggapan mangan itu nunggalin terampak. Nunggalin terampak katanya nguyuh. Angger pakan wis duwi dari cempek di anak wedus. Niku wedus ora gelem mangan karena bekas uyuhe anaknya. Lah makanya cempeknya dikandani ngobrol apa? Makane terus tanggungan diomongi kita makane gini ya. Aja moga-moga, angger munggah, oke panganane pada rusak, tapi ora enak. Dia ngerti, maka dia tidak akan naik ke terampas selamanya. Kambing saya ketika munggangi terampas terus untuk kayak si aja langsung itu saya dasarnya pengalaman, pernah saya lakukan itu, makanya saya tularkan kepada sampean, monggo disampaikan kepada tetangga sampean yang berternak. Kalau saya sih wajahnya aja wajah senang ngarit.
berdua saya mau beternak, paling ngatur. Nah, ketika sampai ngatur jadi majikan beternak, ya dikasih ilmu yang semacam itu. Kita kasih sayangi makhluk, kita sayangi sebagaimana saya mengasih sayangi istri dan anak sendiri, asal jangan dikeluarin. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Pak Toto, Pamungkas nih. Ya, terima kasih banyak sekali masukan dari Ustadz Syarif maupun dari Pak yang kedua tadi Pak Mulul, yes. Terus juga dari Mas Komarudin tadi. Memang untuk yang mengajak ulama dalam pertanian, memang kami sudah dari Kementerian Pertanian Pak sudah ada program pertanian di pesantren. Kami juga sudah memulai itu. Ya, kami menyadari bahwa komunitas pesantren itu merupakan komunitas yang sangat penting di satu wilayah. Ya, kami sudah masuk ke situ juga wilayah. Kemudian Pak Mul untuk menciptakan wirausahawan setiap desa, kami sudah mengajak ya, anggaran sekarang ini kan sudah banyak lari ke desa Pak. Ya, ADD maupun ADD. Ya, kami sudah menyurati untuk kami bisa membina teknis di bidang pertanian, tapi untuk pendanaannya kalau diambilkan dari DPADD. Kami Pak, anggaran kami apalagi pada saat pandemi seperti ini dipangkas habis. Terus terang ini, kami terus terang aja kegiatan kami banyak yang minta bibit, banyak yang tadi kami sama sekali nggak ada anggaran untuk bibit selama 2 tahun terakhir ini karena semuanya dipangkas untuk pengendalian COVID. Kemudian sistem pembinaan kami Pak bukan perseorangan, tapi lewatnya kelompok. Ya, jadi bantuan dari pemerintah itu pasti masuknya di kelompok, bukan ke perseorangan. Kalau perseorangan kami hanya menjembatani atau memfasilitasi, misalnya mau kredit tani kur misalnya, ya kami bisa memfasilitasi hubungan kepada perbankan dan sebagainya. Tapi kalau dalam bentuk perseorangan, memang itu bukan ranah kami, itu ranah dari perbankan barangkali ya kalau untuk pendanaan. Kemudian mengenai Gregos, ya sudah dibangun 12x60. Nanti Mas Fatur, Mas Fahrur bisa belajar ke sana. Kemarin melonnya Golden Alisa kita panen, ya kita buat acara datang, petik, timbang, kemudian bayar bawa pulang. Kemarin sudah kita buat seperti itu. Mas Budi Melon, nanti kalau panjenengan mau panen vanili yang tumbuhnya bagus itu juga perspektif ya. Terus kemudian mangga jelas ini juga sudah lama kami kembangkan di Kabupaten Tegal. Itu kalau dikelola dengan sebaik-baiknya juga akan sangat menguntungkan, termasuk mungkin yang ditawarkan ke kita Mas. Sebagai closing statement saya mungkin saya sampaikan, saya menyitir dari kata-kata Bob Sadino ya, wirausaha muda, bahwa yang namanya inspirasi atau ide itu hanya 1%. 99%-nya adalah keringat. Artinya apa?
Jangan hanya ngomong, tapi actionnya yang paling banyak. Kemudian yang terakhir, bahwa saya nyindir juga yang dikatakan oleh founding father kita, Pak Presiden Soekarno, bahwa berbicara masalah pangan adalah berbicara tentang hidup matinya bangsa. Maka marilah kita galakkan, kita sediakan pangan meskipun di masa pandemi. Petani-petani yang saat ini menanam, ya, siklus pertanian mulai olah tanah kemudian sampai tanam, menjaganya sampai panen, itu adalah pahlawan yang sebenarnya di peringatan Hari Pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk 4 narasumber kita yang luar biasa. Baik, dari kami